Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan. Salawat serta salam selalu kita haturkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka kajian pada pagi hari ini adalah muzakarah, pengulangan terkait bulan suci Ramadan. Apa saja yang harus kita siapkan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan? Minimalnya ada 5 perkara. Yang pertama adalah persiapan ilmu. Yang kedua, persiapan fisik. Yang ketiga, persiapan harta. Yang keempat, mentargetkan ibadah di bulan Ramadan. Karena bukan hanya puasa. Dan yang kelima, tentunya memperbanyak tilawatul Quran. Itu paling penting. Setelah kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperbanyak tilawah. Di mana Jibril biasanya datang sekali, tapi di bulan suci Ramadan datang 2 kali. Adapun ilmunya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 184, jazakumullah khair. 185, 186 dan 187. Di mana Allah Subhanahu wa taala pertama yang harus kita ketahui ilmunya bahwasanya puasa di bulan Ramadan wajib, hukumnya wajib. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah ini ilmu yang pertama. Oh wajib. Bukan sunnah, bukan mubah. Tapi wajib. Berarti ini adalah satu beban yang diberikan kepada kita. Kalau wajib itu satu beban yang diberikan kepada kita dan harus dituntaskan. Tidak boleh melanggarnya. Tidak boleh tidak puasa di bulan suci Ramadan bagi seluruh kaum mukminin dan muslimin. Kecuali ada uzur syar'i. Kalau wanita haid tidak puasa. Orang sakit tidak puasa. Safar tidak puasa. Dibahas itu. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti syariat puasa ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh para nabi memiliki syariat puasa walaupun berbeda-beda gitu. Ada yang puasanya kalau zaman dahulu setelah dia tidur dia puasa. Misalnya dia
tidur jam 9 malam, berarti puasanya itu dari pas tidur itu. Bangun, belum lagi subuh misalnya, nggak boleh sahur, nggak ada sahur. Nggak ada makan setelah bangun. Nanti bukanya kapan? Maghrib. Berbeda-beda. Di dalam syariat Islam dibahas. Di dalam syariat Nabi Muhammad dibahas. Kapan mulainya, kapan berakhirnya. Ringan. Kalau di Indonesia termasuk ringan ini. Kalau yang enggak terbit matahari, nah, ya kan seperti di mana? Di London aja itu lumayan panjang itu Pak ya. Nah, kan ada yang sampai 23 jam. Di Selandia Baru ya Pak. Panjang. Kapan mulainya? Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, uhilla lakum lailatas syiyam. Nah, ada ayat yang berbunyi hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai ini kita nggak boleh minum, nggak boleh makan, nggak boleh berhubungan suami istri ketika fajar telah terbit, yaitu fajar shadiq. Ciri-cirinya hatta yatabayyana, sampai ada kejelasan di langit membentang dari kiri ke kanan, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas, bintik-bintik bias-bias paginya itu masih fajar kazib. Nah ini harus dimengerti nih. Ntar udah sebentar lagi misalnya perang nuklir, ya kan? Nggak ada teknologi. Cara mengetahuinya gimana? Listrik nggak ada, BBM habis, langka, hilang. Pembangkit-pembangkit listrik seperti di negara-negara yang konflik udah hancur. Bagaimana cara mengetahui pagi? Lihat keluar rumah. Ada bias nggak? Kalau biasnya dari bawah ke atas, masih vertikal, itu fajar kazib. Tapi kalau biasnya dari kiri ke kanan, membentang di atas cakrawala horizontal bentuknya. Nah itu berarti fajar shadiq. Stop. Ini ilmu yang kedua. Harus mengetahui kapan mulainya puasa. Dan kapan berakhirnya puasa. Sampai ilalail. Dalam ayat tersebut disebutkan ilalail. Sampai malam. Permulaan malam ketika matahari telah ghurub, terbenam, minus 0 derajat. Jadi kalau mataharinya 0 derajat tuh sudah berada kepalanya di bawah garis ufuk gitu. Kalau kita ngelihat laut, di ujung laut tuh matahari udah mulai nyelem. Nah, mulai pas ghurub sudah kita boleh minum. Nggak ada azan, nggak kedengeran, nggak ada speaker nanti, ya kan? Udah nggak kedengeran tuh sampai rumah kita. Orang teriak jauhnya berapa sih? Gitu. Radiusnya kita lihat langit. Oh, udah terbenam nih matahari nih, udah nggak ada mataharinya udah nggak ada. Maka kita boleh berbuka puasa. Itu di ayat 187 diterangkan itu. Kapan boleh makan, boleh minum, boleh bersetubuh dengan istri, kan? Uhilla lakum lailatas syiyam. Malamnya boleh berhubungan suami istri. Lailatas syiyamu arrafathu ila nisaikum. Gitu.
menggauli perempuan kita. Ilmu yang ketiga, kalau ilmu yang pertama tentang kewajiban, kita udah tahu nih wajib. Ilmu yang kedua kapan mulai, kapan berakhir. Yang ketiga harus ngapain? Tuh diterangin tuh dalam hadis-hadis Rasulullah. Tasahharu, sahur, disuruh sahur. Fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur ada keberkahan. Walau jur'atu ma, walaupun dengan setetes air, seteguk air. Ada keberkahannya di situ. Dalam sebuah hadis diterangkan Rasulullah SAW bersabda, malaikat bersolawat. Bersolawatnya malaikat terhadap orang beriman mendoakan. Bersolawat terhadap orang-orang yang makan sahur. Nah, biasanya ibu-ibu nih yang jarang makan sahur nih. Kalau bapak-bapak gembul masih. Iya. Kalau ibu-ibu udah. Biasanya bosen sahur. Seteguk air haruslah diminum. Sunnah ini. Jangan sampai terlewatkan. Saya mah kuat. Iya oke, kuat. Tapi teguklah air. Kalau memang tidak mau makan. Itu ilmu yang ketiga harus tahu. Ilmu yang keempat kapan? Waktu sahur paling afdal. Itu 50 ayat. Kalau 50 ayat dibacanya 10 menit, berarti sebelum azan 10 menit. Kalau mau neguk air. Gitu. Kalau makannya pakai rendang, 1 jam sebelum azan lah gitu. Atau setengah jam sebelum azan. Karena harus gosok gigi pula, ya kan? Kalau air nggak perlu mungkin, gitu. Habis gosok gigi pun bisa. Jadi deket-deket fajar itu sahur paling afdal. Dari sisi syariat, dari sisi fisik jelas, ya kan? Berarti puasanya pendek. Kalau yang sahurnya jam 4, azannya jam 4 berapa sekarang gitu. Kalau sahurnya jam 2, habis sahur ngantuk. Ya, namanya orang habis makan ngantuk, tidur. Resikonya puasanya lebih panjang, subuh kebablasan. Ya kan? Pas lagi nonton bola pun, pas gol gak kelihatan karena udah tidur duluan. Gitu. Nah ini ilmu-ilmu tentang puasa. Di siang puasa harus tahu juga nih. Harus ngapain, ya kan? Apa yang harus dijaga? Gitu. Sampai-sampai ada hadis, apabila engkau diajak bertengkar atau diajak bunuh-bunuhan, bertengkarnya bukan pakai mulut doang, udah pakai benda. Katakan aku sedang puasa. Inni shaim. Aku sedang puasa. Tuh, harus jaga. Jaga perilaku, sikap. Fala yarfuth wala yaskhab. Jangan berkata-kata kotor. Jangan teriak-teriak. Berantem kan biasanya pakai teriak-teriak gitu. Keluar kata-kata kasar. Nah, itu enggak boleh itu. Harus dijaga. Bahkan ada sebuah hadis, seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saudariku hampir binasa. Apa yang terjadi dengannya?" Dipanggil. Setelah menghadap Rasul, Rasul melihat ada kejanggalan. Ini binasanya bukan karena menahan lapar dan dahaga ini. Ambil ember, disuruh ambil ember. Kata Rasulullah, dimuntahkan oleh wanita yang pertama. Keluar darah, nanah, dan daging busuk. Setelah muntah banyak setengah ember, dipanggil yang kedua, giliranmu untuk memuntahkan. Dimuntahkan pula. Yang keluar darah, nanah,
bau busuk beserta daging busuk. Kata Rasul, dia berpuasa dari yang dihalalkan. Kan makan minum halal. Ditahan. Tetapi dia berbuka dengan yang haram. Gunjing, gibah. Ya kan, kalau gibah itu seperti memakan bangkai saudara. Keluar tuh. Ini hanya terjadi di zaman Rasul. Di zaman kita tepok-tepok orang yang lagi gibah juga nggak keluar tuh, darah nanam daging busuk nggak keluar. Ini mukjizat. Jangan sampai kita berbuat rofas, ya kan, sakhab, gitu. Kata-kata kotor, keji, teriak-teriak, yaskhab itu meninggikan suara. Harus dijaga. Terus dari bangun tidur, makanya banyak beredar hadis lemah gitu. Tidurnya orang puasa lebih baik. Secara harfiah ada benernya juga sih gitu. Daripada gunjing, daripada ngomongin orang, daripada memfitnah, daripada gitu. Tapi hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Kalau dijadikan hujah, wah mendingan tidur terus gitu. Bangun zuhur bentar, sholat, balik lagi, tidur lagi gitu ya. Sama aja nggak puasa ya kan. Nah, ini harus dijaga. Itu yang kelima tuh. Apa yang keempat ya kan? Yang berikutnya, pada malam hari harus ngapain tuh, ilmunya juga ada. Kalau malam-malam terakhir i'tikaf pahalanya luar biasa, ada Lailatul Qadar. Ini jangan sampai ketinggal nih tahun ini nih Lailatul Qadar. Bahkan ada ilmuwan NASA yang masuk Islam gara-gara Lailatul Qadar. Ada tuh. Lupa saya namanya siapa. Kemudian ngasih tahu ke umat Islam bahwasanya bumi ini dihujani oleh asteroid dan meteor lebih dari ribuan setiap malamnya. Lewat itu. Tapi ada satu malam bumi ini tenang. Tidak ada di atas atmosfer itu benda-benda langit yang lewat. Tenang. Nah itu. Ternyata dibahas oleh Rasulullah, itu Lailatul Qadar. Apa kata surat Al-Qadar itu? Pada malam itu tenang gitu loh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tenang, sejahtera, selamat. Enggak ada apa-apa. Sampai terbit fajar. Kemudian paginya itu matahari bersinar tidak menyengat. Kata ilmuwan ini akhirnya dia masuk Islam. Masya Allah. Kita kalau nggak dapat sayang banget ini. Sayang banget. Dalam sebuah riwayat diterangkan. Bukan, ini Israiliyat ini. Ada sebuah kisah Israiliyat. Kalau Israiliyat itu Bani Israel ya. Ini di zaman Nabi Nuh. Ada seorang ibu-ibu nangis. Kata Nabi Nuh, kenapa kau menangis? Anakku masih kecil udah meninggal. Berapa umur anakmu? 300 tahun. Gitu. Iya. Kata Nabi Nuh, nanti di akhir zaman umat akhir zaman umurnya 60 tahun. Ibu itu langsung tersedak, yang tadinya cecegukan gitu, tersedak gitu. Seandainya aku hidup di zaman itu, kata sang ibu, tidak akan aku angkat kepalaku dari tanah. Bakal sujud 60 tahun gitu. Luar biasa ya. Karena umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh aja
1350 tahun. Dakwahnya aja 950 tahun Nabi Nuh. Pasca banjir berapa tahun beliau hidup? Panjang. Sebelum jadi nabi berapa tahun beliau hidup? Ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang sampai 350 tahun. Itu di Al-Bidayah wa Nihayah diterangkan gitu. Tapi nggak tahu yang benar yang mana gitu. Biasanya nabi kan 40 tahun diangkat gitu. Karena penulis sejarahnya tidak hidup di zaman Nabi Nuh. Jadi kila waqala, katanya gitu. Zaman dulu nggak ada sanad, nggak ada riwayat itu. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad, kita terjaga syariat Islam dengan sanad. Ulama-ulama menyampaikan, yang tidak berkompeten dibuang, dijarah gitu. Ada ilmu jarh wa ta'dil. Itu memanfaatkan waktu. Ini luar biasa. Makanya kita diberi sama Allah khairum min alfi syahrin. Alfi syahrin itu berapa tahun, Pak? 84 tahunan lebih. Coba ya dibagi 12 bulan. Lumayan itu 84 tahun. Yang mulai dapat Lailatul Qadar 10 tahun sebelum meninggal berarti sudah hidup 840 tahun gitu kan. Yang dapat Lailatul Qadar Pak Sajir udah ngurus masjid berapa tahun, Pak? 40 tahun ya? 40 tahun kali 84 tahun lumayan itu kan? Bisa sampai 3000 tahun amal ibadahnya gitu. Nah ini. Sampai bilang seandainya aku hidup di zaman umat tersebut, aku tidak akan mengangkat sujudku. Masya Allah. Kita 60 tahun aja udah dipotong itu. Dipotong apa? 8 jam tidur ya kan. Udah sepertiga habis. Iya kan. Terus dipakai kerja 8 jam kerja. Wah dikit banget nih kerja 8 jam. Orang kan kalau kerja udah tak kenal tempat dan waktu. Ibadahnya 8 jam ya anggaplah gitu. Ini walaupun kebanyakan ya kan. 8 jam tuh dianggap kebanyakan untuk umum. Tapi ada beberapa orang yang mampu gitu. Seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an. Itu kalau 1 rakaat witir 1 Quran khatam. Lihat buku sejarah. Beliau itu 1 rakaat witir mengkhatamkan Al-Quran. Masya Allah. Ya kan, luar biasa sekali. 1 rakaat witir. Ya kan? Para sahabat-sahabat Nabi banyak yang seperti itu. Imam Syafi'i 1 hari 2 kali khatam. Siangnya membaca mushaf, malamnya qiyamul lail. Khatam itu. Loh kok bisa? Kan waktunya pendek. Itu di zaman kita itu. Waktu ini tidak ada keberkahan. Baru buka Instagram azan maghrib. Berangkat ke masjid. Pulang dari masjid buka WA. Udah azan isya. Ini di zaman kita nih. Sepertinya waktu itu sangat cepat sekali. Makanya kita tidak bisa membayangkan para ulama dahulu, ya kan? Salat malamnya 800 rakaat, 300 rakaat, 1000 rakaat, 150 rakaat gitu. Imam Ahmad itu sampai 300 rakaat itu. Salat nafilahnya. Ya kan? Salat mutlak, salat sunnah mutlak. Imam Malik ratusan, Masya Allah. Luar biasa. Bisa sampai 800, kadang 150. Luar biasa. Bayangkan kalau kita yang melakukan, wah itu kayak yang di TV-TV gitu. Belum lagi tangan nempel sama lutut udah berdiri tidak kan. Saking cepetnya itu. Kalau dilakukan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu barokah. Zaman saya kecil aja yang namanya malam itu udah malam banget kalau dunia dalam berita udah mulai gitu. Itu udah malam banget itu. Zaman sekarang jam 12 malamnya udah masih sore. Nah ini tentang ilmu
mendekati bulan Ramadan, harus tahu. Ya kan? Karena kalau nggak tahu ilmunya, megang air, Allahu Akbar, padahal lagi keselak nih, makan rendang pedas banget, ya udah azan, nggak boleh minum. Ada ilmunya tuh. Mestinya diapain? Kata Rasul, apabila air sudah di tangan dan azan berkumandang, teguk. Lumayan itu kan. Azan aja 3 menit kalau pas subuhan. 3 menit itu. Kalau yang azan Pak Dadang bisa 4 menit. Lumayan 4 menit itu gluk. Habisnya sebotol. Nah ini ada ilmunya. Gitu. Jangan sampai, waduh, udah keselak azan nggak bisa minum. Nah, ada ilmunya gitu. Terus pas lagi jalan ada sop durian. Biasanya hari-hari pertama masih lupa tuh. Kalau kita lagi bulan puasa, mampir dia makan sop durian. Di dekat Johar Baru sebelah sana Pak. Banyak tuh sop durian tuh. Ya kan? Makan. Udah habis. Bilang, bang nambah 1 lagi. Ingat, puasa. Batal nggak? Nggak batal. Ya kan? Kalau orang lupa tuh nggak batal. Itu anugerah dari Allah, rezeki dari Allah. Nah ini harus tahu ilmunya. Lagi berenang, ya kan? Berendam di bathtub, kentut, plup, airnya masuk. Kan namanya dubur kan begitu. Airnya masuk, batal nggak gitu? Nah ini ada ilmunya juga. Jangan sampai yang tidak batal jadi batal. Gitu. Nah ini harus diketahui. Yang kedua, mempersiapkan fisik. Kalau udah ilmu fisik. Kalau para sahabat dahulu, tabi'un tabi'in. Itu Ramadan itu masih berasa walaupun sudah 5 bulan. Bulan Syawal masih berasa Ramadan. Bulan Zulqa'dah masih berasa Ramadan. Bulan Zulhijjah masih berasa Ramadan. Bulan Muharram masih berasa Ramadan. Bulan Safar masih berasa Ramadan. 6 bulan menuju Ramadan udah rindu Ramadan. Masya Allah kan. Safar, Muharram, abis Muharram, abis Safar apaan? Rabiul Awal. Iya benar ya. Itu Rabiul Awal udah rindu Ramadan. Wah kapan ya Ramadan? Wah dekat lagi nih, udah tinggal 6 bulan lagi. Wih 6 bulan tinggal, Masya Allah. Luar biasa tuh. Rabiul Tsani, Alhamdulillah tinggal 5 bulan lagi. Jumadil Awal, wah tinggal 4 bulan lagi. Jumadil Tsani, wah tinggal 3 bulan lagi. Rajab, habis Jumadil Tsani apaan Pak? Rajab. Habis Rajab, Sya'ban, masuk bulan Ramadan. Nah ini kita bentar lagi. 5 hari lagi bulan Ramadan, belum ada persiapan pula. Ya kan? Korma belum ada. Apalagi nih? Sekarang saatnya menghindari gorengan. Iya. Ya kan? Bahaya nih. Bahaya secara ekonomi. Harus dihindari. Persiapan fisik, sahur harus makan gitu. Bukan harus sih sebenarnya ya. Sunnah. Tapi itu dianjurkan sekali gitu. Ketika buka puasa sampai ada sebuah hadis yang menerangkan umatku akan baik-baik saja. Manusia akan baik-baik saja selama menyegerakan berbuka puasa. Sampai ada hadis seperti itu bunyinya. Ya kan? Ma'ajalul fitr. Ketika menyegerakan berbuka. Saatnya berbuka jangan ditunda lagi. Yang di kereta, yang di motor, siapin tuh air mineral.
Ketika matahari terbenam atau mendengar azan, teguk langsung. Nah ini kita pasti akan baik-baik saja. Karena itu janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saatnya tidur, tidur. Jangan dipakai begadang. Siang hari saatnya qailulah, qailulah. Baik sebelum zuhur ataupun setelah zuhur. Manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Bahkan di kalangan as-salafus soleh ada yang tidur setelah maghrib sampai isya. Tidurnya cuma segitu. Habis itu dipakai untuk tilawah. Siangnya juga dipakai untuk tilawah, dihabisin. Jadi tidurnya cuma kira-kira nggak sampai sejam. Atau sejam. Itu luar biasa. Tapi khusus di bulan Ramadan. Dan ada yang bangunin. Jangan sampai tidur nggak ada yang bangunin. Pesan-pesan atau pasang alarm. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaharu walau bijur atima. Hadis riwayat Ahmad. Sahurlah walaupun dengan seteguk air. La yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitr. Manusia akan dalam keadaan baik-baik selalu ketika menyegerakan iftar, buka puasa. Itu hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuftir qabla an yusolli ala rutobat. Rasulullah dahulu kala semasa hidupnya biasa berbuka puasa sebelum sholat maghrib dengan korma yang crunchy. Rutob itu korma yang kalau digigit kriuk-kriuk. Warnanya masih merah. Masih merah muda. Ada sepet-sepetnya dikit. Kalau ada di toko-toko korma coba beli deh. Enak sekali. Fa'in lam takun rutobat fatumairat. Kalau enggak ada rutob ya pakai tamer. Tamer itu kurma. Yang enak tuh palm fruit. Masih ada tangkainya. Enggak terlalu manis. Kalau yang udah sukari sangat manis sekali. Karena itu ada yang direndam di gula biar awet gitu. Fa'ilam takun tumairat, kalau tidak ada kurma sedikit kurma, tumairat artinya sedikit kurma. 1 biji, 3 biji, 5 biji gitu. Bijinya juga kalau bisa jangan dibuang. Direndam di air selama 8 jam. Nanti subuh minum airnya. Bagus itu. Ada kandungan-kandungan apa namanya? Anti apa itu? Untuk membuang racun dalam tubuh. Toksin apa ya? Nah itu. Ada kurmanya tuh direndam. Jadi kalau kita punya kurma, dibelah dulu, krik gitu. Kemudian masukin ke dalam air. Kemudian nanti pagi airnya diminum. Nah itu seperti itu. Itu bagus sekali. Fa'il lam takun tumairat hasawatin min ma. Kalau enggak punya kurma ya air aja. Seteguk 2 teguk gitu. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Yang keempat persiapan infak. Nah ini. Rasul tuh kalau bulan Ramadan melebihi bulan-bulan lain kalau berinfak. Luar biasa. Bahkan Rasul baiknya, mudahnya menolong, berbuat kebaikan melebihi hembusan angin. Itu kata para sahabat gitu. Karena orang yang berinfak itu pahalanya luar biasa. Luar biasa. Bisa menyelamatkan. Orang yang meninggal itu minta balik ke dunia biar bisa apa? Biar bisa berinfak. Kalau bisa semua harta warisannya diminta lagi. Anak-anakku,
warisan yang udah Bapak berikan sini, kembaliin. Bapak mau infakin, mau balik ke alam barzakh. Kalau tahu gitu dilakukan. Karena apa? Di alam barzakh itu yang sangat berharga itu harta yang pernah kita infakkan. Menjadi sesosok teman, penerang di alam kubur kita. Makanya nih bulan Ramadan kesempatan nih. Banyak-banyak berinfak. Tidak seperti hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa berinfaknya sepeser 2 peser, di bulan Ramadan 10 peser 20 peser. Wah. Yang banyak. Jangan 2 kali lipat doang, tapi yang banyak. Karena dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dari kalangan wanita dan laki-laki, meminjamkan kepada Allah pinjaman, bahasanya kan. Berarti bakal dikembaliin. Sama Allah berapa kali lipat? Bisa 10 kali lipat. Bisa 700 kali lipat. Tergantung ikhlasnya niat. Membutuhkannya orang bantuan kita. Itu membesarkan pahala yang kita dapat. Bahkan yang memberi hutangan pahalanya lebih gede. Kalau ngasih sodakoh pahalanya 10 kali lipat. Ngasih utangan pahalanya 18 kali lipat. Karena orang yang minjem sama kita itu tidak minta kecuali butuh. Kalau sodakoh biasanya ngasih orang tepat sasaran, kadang nggak tepat sasaran. Orang dikasih Jumat Barokat, nasinya dibuang, ayamnya doang dimakan. Kalau isinya ayam geprek, ya kan? Sambalnya dibuang. Tapi kalau orang minjem, Pak saya minjem Pak, belum bayar kontrakan. Wah itu berarti dia butuh. Selama pinjaman itu belum dikembalikan, tuh pahala yang 18 kali lipat dikirim terus sama Allah kepada kita. Pas waktunya bayar, orang itu nggak bisa bayar. Terus pahalanya ngalir 18 kali lipat, diberikan lagi selama utangnya ditangguhkan. Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Makanya di sini dibilang walahum ajrun karim. Bagi mereka pahala yang sangat mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gitu. Nah ini, kullu amal ibni Adam lahul hasanat, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal manusia untuknya. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan dibalas 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ah. Sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Ini hadis riwayat Muslim. Ila sab'i mi'ati di'fin. Sampai 700 kali lipat. Inna Allaha yakbalu sodakota wa ya'khudhuha biyaminihi. Allah menerima sodakoh, menerimanya dengan tangan kanannya. Fayurabbiha li ahadikum, kemudian dirawat untuk kita. Jadi yang kita sodakohkan itu seperti menanam investasi. Bisa jadi banyak itu uang yang kita tanamkan. Kama yurabbi ahadukum muhrahu, sebagaimana kalian merawat ontak kalian dari kecil jadi gede. Nah itu yang namanya sodakoh. Hadis riwayat Tirmidzi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasul tuh semasa hidupnya orang paling baik, orang paling dermawan. Kalau dipuji, ya Rasul selendangmu bagus banget, nih untuk kamu. Rasul bajumu bagus banget, nih untuk kamu. Itu Rasul, saking baiknya itu. Masya Allah.
Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan lebih baik lagi. Gitu. Masya Allah. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Far rasulu ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasul tuh kalau dengan kebaikan itu lebih cepat dari hembusan angin. Masya Allah. Luar biasa. Ada lagi hadis man fatara shaiman. Nih sudah sering kita dengar nih. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu misla ajrihi. Dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Kalau kita ngasih makan 10 orang, pahala kita 11. Satu kita, 10 dari orang lain. Nah, ini harus dibudayakan. Memberi makan orang yang berpuasa. Mana kosot sedekotun min malin, karena nggak bakal kurang yang namanya harta disedekahin. Ini harus jadi masuk ke alam bawah sadar kita, harus jadi mendarah daging. Motivasi tidak akan miskin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Karena as-shadaqatu burhan, pada waktu kita di alam kubur, di alam barzakh, sedekah itu menjadi pelita, menjadi penerang, menjadi petunjuk bagi kita. Nah, ini mantap sekali nih. Kemudian yang keempat, kita targetkan. Nih bulan Ramadan ini kita ngapain aja? Udah mulai kita targetkan di buku jadwal Ramadan. Siang baca Quran 15 juz. Bisa nggak 15 juz? Bisa. Pakai headset. Ikutin murotal. Itu bisa cepat. Kalau yang sudah pensiun. Yang masih kerja mungkin kesempatannya tidak banyak. Tapi kalau yang sudah pensiun, apalagi yang libur, ya kan? Manfaatkan, bahkan imam-imam dahulu kala, kan? Kalau bulan Ramadan stop ngajar. Ulama-ulama dahulu kala kalau bulan Ramadan stop ngajar. Fokus ke tilawatil Quran. Nah, ini juga kita terapkan di zaman kita. Targetkan bulan Ramadan ini. Yang belum pernah ngalamin i'tikaf. Di masjid ini bertahun-tahun ada i'tikaf itu. Luar biasa. Terutama di malam-malam ganjil yang kita disuruh mencari Lailatul Qadar di sana. Dan yang kelima, persiapan yang kelima adalah memperbanyak tilawah. Ulama berbeda pendapat perihal membaca Quran full dalam satu hari. Gitu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan berlandaskan hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Nah, hadis ini multi tafsir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yafqahu man qara'ahu fi aqalli min thalathin. Tidak akan paham orang yang baca Quran, ngabisin Quran, ngatamin Quran di bawah 3 hari. Jadi ada statement dari Rasul. Berarti nggak boleh nih baca Quran sehari khatam, apalagi sehari 2 kali khatam gitu. Ulama yang membolehkan mentakwil hadis ini maksudnya bukan tidak dibolehkan. Hanya tidak akan paham kalau yang baca saya. Tapi kalau yang baca Imam Syafi'i, Utsman bin Affan, yang memang Quran itu sudah ada di hati bukan di kepala lagi gitu. Kalau kita jangankan di hati, di kepala aja udah terbang gitu. Nggak paham. Ya sebulan lah khatam gitu.
atau 2 kali khatam, atau 3 kali khatam. Ya kan 10 hari khatam, 10 hari khatam, atau 4 kali gitu. 1 pekan khatam, pekan kedua 2 kali khatam, pekan ketiga 3 kali khatam gitu. Pekan keempat 4 kali. Gitu. Karena maksudnya la yafqahu, enggak akan faham. Gitu. Bukan enggak boleh. Gitu. Makanya para ulama dahulu luar biasa. Sehari khatam sekali, khatam 2 kali, Masya Allah. Adapun keutamaan membaca Al-Quran luar biasa. Banyak udah sering kita dengar. Barang siapa yang membaca Alif Lam Mim dapat berapa pahala? 30 pahala. Karena 1 alif pahala 1 huruf, lam 2 huruf, mim 3 huruf. 3 dikali 10 pahala 30 pahala. Sedangkan di Al-Quran ada berapa huruf, Pak? Coba hitung dan ntar pulang. Ada berapa? 10.000 apa 10 juta huruf gitu. Ya kan? 1.027.000 huruf. Itu kira-kira segitu. 1.027.000 huruf. Berarti kalau dikalikan 10 juta 270.000 pahala. Masya Allah. Wih, luar biasa. Ini motivasi banget buat kita untuk terus baca Quran. Nggak usah ngapa-ngapain deh, nggak usah ngomongin dagangan, apalagi ngomongin politik, ya kan? Stop dulu, Quran dulu kita khatamin. Nah ini luar biasa, ya kan? Nggak usah ngomongin vaksin dulu, apalagi booster, PCR, lewatin dulu. Ntar aja pas mau pulang kampung baru diomongin. Nah inilah keutamaan membaca Al-Quran di akhirat. Ketika kita di sidang, datang tuh Al-Quran menjadi hujah bagi kita. Ketika kita mulai masuk sorga, ya kan, disuruh baca sebanyak engkau hafal, naik terus. Wah, 1 ayat 1 derajat, 2 ayat 2 derajat, Al-Fatihah udah di derajat ke-7, ya kan. Tambah lagi Al-Ikhlas 4 ayat di derajat ke-11, tambah lagi Al-Falaq 5 ayat di derajat ke-16, tambah lagi An-Nas 6 ayat di derajat 21. Wih, kan luar biasa. Tambah Ali Imran 200 ayat. Luar biasa. Ini motivasi untuk kita menghafal Al-Quran. Sampai nanti kita bertemu Rasulullah SAW di surga Al-Firdaus. Surga paling tengah, di bawah arsy-Nya Allah langsung. Masya Allah. Bertetangga dengan Rasulullah SAW. Ini impian semua manusia, impian semua umat Islam, kaum mukminin dan muslimat, gitu. Mukminin dan mukminat, muslimin dan mukminat. Semoga kita termotivasi di bulan Ramadan ini, mumpung masih ada 5 hari, mempersiapkan sebaik-baik persiapan, jangan sampai lolos, gitu. Ya kan? Bulan Ramadan tahun ini pahalanya jangan sampai lolos. Karena ada 1 pintu di sorga namanya Ar-Royan bagi orang-orang yang gemar berpuasa. Di Syawal jangan sampai lolos tuh 6 hari. Ya kan? Senin Kemisnya, tengah bulannya jangan sampai kita lewatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Iya. Oke. Ya jelas diutamakan diri sendiri dulu, ya kan? Walaupun ada anjuran untuk isar. Tapi isarnya ini kepada orang yang lebih membutuhkan dari kita, gitu. Kalau di Jakarta tepat sasarannya udah jarang, gitu.
Mungkin di Padang yang terkena gempa kemarin gitu. Nah, itu tepat sasaran, lebih butuh dari kita. Biasanya kita makan lauknya 2 gitu kan ya. Ada, kalau telur tuh berapa Pak? Banyak ya telur ya, ada 7. Hari Senin telur dadar. Hari Selasa telur ceplok, mata sapi. Hari Rebo omelet, ya kan? Telur semua. Hari Kamis balado, ya kan? Wah, telur semua itu. Nggak apa-apa, kita cukupkan gitu. Kan telur lagi turun nih. Di pasar udah 21.000. Telur aja dulu gitu. Biar apa? Biar duit kita ini barokah. Jadi tabungan yang sangat berharga kita investasikan. Jangan royal-royal di bulan Ramadan. Royalnya untuk apa? Untuk akhirat kita. Kita habisin mati-matian duit, ya kan? Kalau nggak ada receh tuh kerin di pasajir. Gitu. Banyak tuh kalau hari Jumat tuh receh tuh. Iya, dari 1.000-an, 2.000-an, 500-an perak, ada semua. Sedekahin tuh 2.000 kasih orang. Dari sini keciplak habis tuh duit, ya kan? Nah, gitu Bu. Yang pertama diri kita sendiri lihat kondisinya. Bukan apa kalau orang zaman sekarang memenuhi keinginan. Nah, itu harus di stop itu. Hanya sekedar memenuhi kebutuhan itu udah luar biasa. Cukup. Ya kan? Kalau orang Betawi dulu kan prinsipnya gitu. Udah ada kopi sama beras cukup dah. Ya kan? Hari ini berarti kita hidup. Gitu. Nah, kalau orang zaman now nggak bisa itu. Ya kan? Apalagi yang di tip top. Waduh, kalau belanja nggak bisa satu keranjang biru yang ditenteng, harus troli. Gitu. Ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya 3 ikut bererot, ya kan? Nyari minyak goreng, ditungguin nggak keluar. Sekarang pas keluar nggak ada yang beli. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup dengan, ya silakan Pak. Iya. Tapi ada juga Ustaz yang menyarankan malam sholatlah paling tidak 2 rakaat. Iya. Pukul bisa sampai 8 rakaat. Nah, itu namanya sholat apa? Itu sholat qiyamul lail atau sholat taraweh. Biasanya dilakukan setelah isya. Itu. Nanti witirnya terakhir. Itu. Setelah tidur. Kalau setelah tidur lebih dari witir, mungkin diniatkan untuk sholat mutlak. Gitu. Sholat nafilah. Gitu. Hadisnya apa? Ada orang minta masuk surga. Gitu. Kata Rasul, a'inuni bikatsratis sujud. Bantu aku dengan memperbanyak sholat. Sujud maksudnya sholat. Gitu. Makanya ada sholat mutlak. Gitu. Ada sebagian ulama yang tidak menganggap adanya sholat mutlak. Dan sebagian besar ulama, jumhur ulama, menganggap adanya sholat mutlak. Sholat aja di waktu tidak terlarang. Gitu. Kan waktu terlarang setelah subuh. Kemudian ketika terbit matahari. Kemudian ketika istiwa matahari persis di atas kepala. Kemudian ketika ba'da asar. Kemudian ketika matahari terbenam. Jadi 5 waktu itu dilarang. Yang gak boleh pas waktu-waktu itu saja. Kalau waktu-waktu yang tidak terlarang boleh sholat sebanyak mungkin. Nah itu namanya sholat mutlak gitu. Dalam mazhab Syafi'iyah gitu terutama ada pembahasannya gitu. Tapi lebih baik sholat yang panjang gitu. Kunut itu artinya berdiri yang lama. Ya seperti Utsman bin Affan gitu. Para sahabat itu sholatnya tidak lebih dari 11 rakaat. Rasul pun tidak lebih dari 11 rakaat gitu. Sholat malamnya. Kalau 13 rakaat berarti dengan
2 rakaat persiapan gitu. Jadi sebelum sholat malam ada 2 rakaat persiapan. Kalau 15 rakaat berarti dengan qobliyah subuh gitu. Jadi Utsman bin Affan itu satu mushaf itu selesai dalam satu witir, 1 rakaat witir gitu. Wah, luar biasa gitu. Jadi bukan banyaknya yang dicari, ayyukum ahsanu amala, akan tetapi baiknya. Jadi kalau memang cari afdolnya ya 11 rakaat itu sudah paling afdol. Karena Rasulullah SAW sendiri 11 rakaat gitu. Siti Aisyah pun sebagai istrinya menerangkan tidak lebih daripada 11 rakaat. Dan itu paling afdol. Kalau kita sudah ini biasa baru deh gitu. Kayak ulama-ulama zaman dahulu kala. Ya, 100 rakaat, 1000 rakaat gitu mungkin. Cuman di zaman kita kayaknya tidak bisa gitu. Kalau hitung-hitungan waktu gitu, secara logika kita nggak bisa ngejar ratusan rakaat dengan tumak ninah gitu. Apalagi Qur'annya dikhatamkan susah sekali. Orang sekarang baca Qur'an itu 1 halaman itu bisa 3 menit Pak. Iya. Berarti 1 juz itu berapa? 1 jam. Bisa. Coba nanti dipraktekkan di rumah gitu. Baca Quran yang enggak biasa dibaca. Nah itu lama juga, 1 juz itu lama juga. Wallahu a'lam gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.